Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ningsih dari kelas G, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini, saya akan membahas tentang model pembelajaran Learning Cycle 7A, di mana jadi, pengertian model Learning Cycle 7A ini merupakan model pembelajaran yang berbasis konstruktivis yang dapat mengakibatkan siswa dapat mengembangkan pemahaman terhadap pengetahuan yang diterima melalui kegiatan mencoba, diskusi, atau memperoleh informasi dari berbagai macam buku, jurnal, dan sumber lainnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh akan lebih bermakna terhadap siswa tersebut, dan siswa juga dapat memiliki keterampilan proses sains dari kegiatan yang ia lakukan sendiri. Model pembelajaran Learning Cycle 7A juga merupakan salah satu model pembelajaran yang berbasis penemuan, karena dalam sintaks atau langkah pembelajaran Learning Cycle 7A ini mengarahkan siswa menemukan konsep baru atau teori baru serta menerapkan dan menjelaskan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat memiliki pemahaman yang lebih terhadap pengetahuan yang ia dapat. Model pembelajaran Learning Cycle 7A ini memiliki 7 langkah atau 7 fase. Nah, jadi sintaks model pembelajaran Learning Cycle 7A ini yang pertama yaitu elicit atau mendatangkan pemahaman atau pengetahuan awal peserta didik, di mana pada fase ini untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan awal peserta didik terhadap pelajaran yang akan dipelajari, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang pengetahuan awal peserta didik agar timbul suatu respon dari pemikiran siswa dan menimbulkan penasaran tentang jawaban atau kebenaran dari sebuah pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. Yang kedua yaitu energi atau ide, rencana pembelajaran dan pengalaman, di mana pada fase ini peserta didik dan guru saling memberikan informasi dan pengalaman tentang pertanyaan yang diajukan oleh pendidik pada fase pertama. Nah, di mana untuk memberitahu peserta didik tentang ide dan rencana pembelajaran sekaligus memotivasi peserta didik untuk lebih berminat, lebih bersemangat untuk mengetahui konsep yang akan ia pelajari. Tahapan yang ketiga yaitu explore atau menyelidiki. Jadi, pada fase ini pendidik membawa peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dengan penemuan secara langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Jadi peserta didik dapat mengobservasi, dapat bertanya, dapat menyelidiki secara langsung tentang konsep pembelajaran yang akan dipelajari oleh pendidik. Tahap yang keempat yaitu explain atau menjelaskan. Nah, jadi pada fase ini berisi ajakan kepada peserta didik untuk menjelaskan tentang konsep yang ia temukan pada fase explore. Nah, kemudian dari penjelasan tersebut akan didiskusikan sehingga akan mengarah ke konsep baru yang mereka temukan secara langsung. Fase kelima yaitu elaborate atau menerapkan. Jadi pada fase ini bertujuan untuk membawa peserta didik tersebut untuk menerapkan definisi atau konsep serta keterampilan yang ia miliki pada permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang ia telah pelajari dan ia temukan secara langsung. Tahap keenam yaitu evaluate atau menilai. Pada fase ini bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. Pada fase ini digunakan berbagai strategi penilaian formal maupun informal dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. Tahapan ketujuh yaitu extend atau memperluas.
tahap extend atau memperluas ini bertujuan untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah didapatkan atau dipelajari oleh peserta didik dalam kegiatan yang telah dilakukan. Bahkan pada fase ini dapat merangsang peserta didik untuk mencari hubungan konsep yang telah ia pelajari dengan konsep yang telah ada. Setelah kita memahami tentang pengertian dan sintaks dari model pembelajaran learning cycle 7W ini, kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran learning cycle 7W ini. Kita mulai dari kelebihan model pembelajaran learning cycle 7E. Jadi, kelebihan dari model pembelajaran learning cycle 7E ini yaitu yang pertama, melatih peserta didik untuk berpikir kritis mulai dari tahap yang mudah ke tahap yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan peserta didik untuk berpikir dan menemukan contoh penerapan konsep yang telah ia temukan atau yang ia telah pelajari sendiri. Yang keempat, peserta didik akan mengalami proses penemuan dalam pembelajaran, sehingga konsep yang dipelajari akan lebih bermakna dan akan ia ingat selalu. Nah, yang kelima yaitu peserta didik akan memiliki kemampuan komunikasi secara ilmiah yang lebih baik. Selanjutnya, peserta didik memiliki pemahaman dan penguasaan konsep yang menjadi kuat. Menjadi kuat karena konsep yang ia pahami adalah konsep yang ia cari tahu sendiri berdasarkan penemuan yang ia lakukan. Lalu, pendidik juga dapat memilih suatu strategi yang lebih efektif berdasarkan hasil pengetahuan awal si peserta didik. Jadi itu merupakan kelebihan dari model pembelajaran learning cycle 7E ini. Selanjutnya, selain ada kelebihan, pasti ada kekurangan dari model pembelajaran learning cycle 7E ini. Jadi, kekurangan model pembelajaran learning cycle 7E ini yaitu yang pertama, efektivitas proses pembelajarannya akan rendah jika pendidik kurang menguasai materi dan tahapan pembelajaran yang akan ia lakukan atau akan ia terapkan kepada peserta didiknya. Yang kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas pendidik dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran learning cycle 7E ini. Nah, yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana agar model pembelajaran learning cycle 7E ini dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ada, yaitu 7 tahap yang telah saya jelaskan. Nah, yang terakhir, memerlukan waktu lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model learning cycle 7E ini. Jadi, itulah kekurangan dari model pembelajaran learning cycle 7E ini. Implementasi dari model pembelajaran learning cycle 7E ini adalah sebagai bentuk upaya evaluasi bahan ajar yang inovatif dalam melatih kemampuan berargumentasi secara ilmiah sebagai sarana penunjang, sehingga dapat diimplementasikan pada pengembangan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. LKPD berbasis learning cycle 7W ini dapat digunakan sebagai petunjuk pembelajaran, khususnya pembelajaran berbasis eksperimen atau penemuan, salah satunya pada materi fotosintesis dan respirasi, sehingga peserta didik dapat mengetahui tentang fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan secara langsung. Nah, penggunaan LKPD yang sesuai dengan keadaan siswa atau keadaan peserta didik dapat meningkatkan penguasaan konsep suatu pembelajaran dan memecahkan suatu permasalahan. Begitu pula dalam pendidikan biologi.
Penerapan model learning cycle 7E ini dapat berpengaruh positif kepada hasil belajar peserta didik, sebagaimana bahwa penerapan model learning cycle 7E ini dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik dalam proses pembelajaran, terutama pada bidang sains. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang model pembelajaran learning cycle 7E ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.